Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, pertanyaanmu apa? Jangan keluar dari aplikasi, kamu ngomong apa? Kita nggak dengar. Apakah ada pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Ya, silakan. Silakan Bang Jack. Jadi gini, Kristen itu pertama kali disebut itu di Tiberias. Sebenarnya itu adalah kata-kata ejekan. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Itu sebenarnya kata ejekan. Dan sebenarnya Yesus itu tidak bawa agama Kristen, tapi dia membawa keselamatan di dunia ini. Artinya apa? Di mana dia tuh datang ke dunia ini, dia mati untuk membawa keselamatan. Yang disebut di dalam kitab lain juga bahwa Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibuktikannya lewat apa? Lewat pengorbanannya. Kita tahu dari mana? Masalahnya kan begini Kak. Itu kan yang saya tanyakan. Apakah ada pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Kan tadi saya udah jawab. Yang nggak ada. Nggak mungkin Kristen Tuhan itu kan Yesus kata mengaku ejekan Tuhan di Yesus. Tiberias. 3. Iya, tapi gini, bentar. Tuhan Yesus itu nggak punya agama. Nggak mungkin dia beragama Kristen, karena kamu harus tahu dulu arti Kristen apa. Kristen itu kan berasal dari bahasa Yunani itu Kristianos ya, diambil dari kata Kristus. Di mana di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 4:16 firman Tuhan, jika ia disebut Kristen, janganlah ia malu, tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Nah, jadi tidak mungkin Tuhan Yesus beragama Kristen. Sebab Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, nggak mungkin punya agama. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bukan membawa agama, tapi membawa keselamatan kekal, itu kerjaan surga. Amin. Nah, Artinya sedangkan apa? agama itu buatan manusia. Nah, Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu A artinya tidak, gam artinya kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Jadi agama itu ritual-ritual. Ritual-ritual yang dibuat manusia untuk menyembah sesembahannya. Itulah agama. Sementara Kristen itu bukan ritual-ritual. Tapi Kristen itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berfirman di Yeskiel 20:19, Yohanes 14:15, Akulah Tuhan Allahmu, taatilah segala perintahku dan ketetapan-ketetapanku. Jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu melakukan semua perintahku. Nah, kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Itulah Kristen, bahwa kita harus berkarakter seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun datang nanti di hari kiamat, bukan bertanya tentang agamamu apa, tapi dia menjemput umatnya ke surga dan menghakimi semua umat manusia yang ada di dunia ini, yaitu Wahyu 20, Wahyu 19. Nah, gitu. saya baca ayatnya ya. Sorry, bukan di Tiberias, Antioquia maksud saya. Nah, Antioquia. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia ini pertama kali orang-orang yang pengikut-pengikut Yesus disebut Kristen. Jadi kamu jangan bilang bahwa Yesus itu agamanya apa. Yang menulis menjadikan orang disebut nama Kristus itu bukan Yesus, tapi orang-orang di Antioquia. Sebenarnya itu nama-nama seperti ejekan. Itu pengikut Yesus, itu si Kristen tuh Kristen gitu loh. Kalau bahas sekarang tuh si Otan tuh gitu. Gitu. Iya kan? Nah, jadi itu Yesus intinya adalah datang ke dunia ini membawa keselamatan. Kalau kamu tanya Yesus di mana, ngaku dia itu Tuhan apa segala macam, itu semua ada jawabannya. Makanya debat antara Kristen sama Islam itu, the Muslim itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berakhir. Kenapa? Karena memang satu sama lain kagak mau saling ngalah. Antara keraskan hati, antara tidak mau kalah, dan juga mau cari nama. Boleh saya bertanya lagi Kak? Boleh. Apakah ada perintahnya Yesus bahwa beribadah itu pada hari Minggu? Ada, saya baca ayatnya ya.
Mulai dari kitab Taurat pun sudah diperintahkan untuk beribadah pada hari Minggu, yaitu Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Jadi sudah ada perintahnya mulai dari perjanjian lama bahwa kita harus beribadah pada hari Minggu, yaitu hari pertama. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi kita itu merayakan kemenangan bahwa Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Sebenarnya seluruh dunia ikut merayakan, karena apa? Di mana-mana hari Minggu itu hari libur. Jadi kita beristirahat, ya kan? Nah, itulah ibadah umum. Tapi sesungguhnya kita setiap hari disuruh Tuhan Yesus beribadah, merenungkan siang malam firman-Nya, yaitu di Mazmur 1, ya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kita setiap hari beribadah di rumah masing-masing, tapi kalau pertemuan umum itu memang hari Minggu, ya. Tapi ada juga setiap hari Rabu, ya, pertengahan sama hari apa juga, ada juga yang ibadah di gereja, ya, pertemuan sesama saudara seiman untuk menyembah Tuhan Yesus. Jadi di Kristen tuh sebenarnya semua tuh banyak sekali jenis-jenis ibadah. Ya, satu contoh gini, di Islam tuh ada namanya doa tahajud, doa tengah malam, betul ya? Iya, betul. Itu kalau di Kristen tuh ada namanya itu doa semalam suntuk. Dan itu sejarahnya adalah ngambil itu dari mana? Dari kitab Mazmur. Daud itu pernah doa semalam suntuk. Nah, makanya itu semua ada di kitab Mazmur. Di orang Kristen itu ada. Sebenarnya ini orang-orang pada nggak tahu di luar Kristen ini. Wah, itu doanya cuma hari Minggu doang. Enak banget jadi orang Kristen. Loh, salah. Kita itu bahkan diajarin puasa itu seminggu 2 kali loh. Dalam Alkitab. Lalu juga doa tuh doa makan kita mesti berdoa, mau tidur mesti berdoa, lalu mau apa baru bangun tidur mesti berdoa. Dalam firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, di jalan pun kita berdoa, beribadah, berdoa, mau pergi di mobil aja kalau, kita menyanyikan lagu pujian. Kamu kalau kumpul sama kita juga. orang, kita mau pergi rame-rame, kita mau pergi kemana nih? Pergi ke puncak, kita berdoa dulu ya. Kita mau pergi kemana? Kita mau pergi retreat, berdoa dulu ya. Jadi kita tuh banyak doa sebenarnya, cuman orang di luar menjudge kita bahwa orang Kristen enak, berdoa cuma hari Minggu doang, gitu loh. Nyanyi-nyanyi. Itu tengah minggu tuh ada. Kalau saudara tuh pergi ke kantor-kantor hari Jumat di Sudirman, di Tamrin, saya sering diminta pelayanan di sana. Itu pun sama. Mereka berdoa juga mendengarkan firman Tuhan. Kamu berdoa berapa menit? 5 menit. Kita sekali kumpul sama-sama berdoa bisa 2 jam. Kalau kita lagi rasakan hadirat Tuhan, kita bisa 3 jam loh. Oh, oke. Iya, gitu. Apa boleh saya bertanya lagi, Kak? Udah cukup dulu pertanyaanmu. Ini kan satu kali lagi, Kak. Kalau nggak buka kamera, pertanyaannya cuma satu. Iya, buka kamera dong. Iya. Kan kita mau berdiskusi yang sehat, nggak perlu yang gimana, maka kita terbuka. Ya wes ya. Kak, nggak ada ini tombol buka kameranya nih, Kak. Tombol buka kamera. Ya udah di sini nih udah ada kirim tuh. Ya udah, pertanyaanmu satu lagi apa? Tunggu, Kak. Mana ini? Oh, ini saja, Kak, satu kali lagi. Apakah pernah Yesus mengatakan, saya adalah Tuhanmu, sembahlah aku saja? Saya cerita satu perikop ya di Alkitab ya. Kamu tahu gak, Tuhan Yesus tuh pernah mau dilemparin sama batu. Gara-gara ngomong apa tuh gak? Gara-gara orang disembuhin sakit sama dia, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini, dosamu sudah diampuni. Maka waktu itu orang-orang marah. Emang sih dia tuh siapa? Nah, saya balik tanya sama kamu, kenapa orang Israel, orang Yahudi itu bisa marah? Karena yang bisa ngampunin dosa manusia itu cuma Tuhan doang. Kenapa Yesus bisa mengampuni orang? Karena dia adalah Tuhan. Haleluya. Ya, betul. Ayatnya itu di Matius 9 ayat 1 sampai 8 ya. Dan lalu yang kedua, saya bilang sama kamu, kapan Yesus mengaku juga pernah dia mengaku dia bukan Tuhan?
Yang ketiga, kapan dia pernah menolak sesembahan daripada orang-orang yang di dalam kitab-kitab Injil itu? Ketika dia bangkit, murid-muridnya melihat dia langsung berlutut. Dia bilang, jangan sembah saya bukan Tuhan. Nggak ada kata-kata itu. Yesus menerima penyembahan itu. Apakah Yesus akan memberikan semuanya yang baik-baik saja, Kak? Loh, maksudmu Tuhan memberikan yang buruk-buruk? Begini kan tidak mungkin Yesus memberi longsor, banjir. Kan ada ya, itu bencana-bencana alam. Kenapa Yesus memberikan bencana-bencana alam kepada umatnya? Loh. Kalau jika memang dia adalah Tuhan, pasti dia akan memberikan yang baik-baik. Saya jawab atau kami kan yang jawab? Silakan, Bang. Gini loh, dunia ini tuh sudah tua. Segala macam itu yang terjadi itu karena mungkin ketuaan daripada umur-umur bumi ini. Contohnya gunung meletus. Kamu mau gunung meletus gitu. Atau tanah udah sekian lama nggak longsor-longsor. Lalu kamu nyalain Tuhan maksudnya gitu kan? Betul nggak? Tuhan itu tidak memberikan pencobaan buat kita. Gitu loh. Nah, beda pemahamannya dengan kalangan sebelah dengan kita. Gitu. Di tengah, Tuhan nggak pernah janjikan kalau kita ikut Tuhan itu selalu semuanya baik, selalu semuanya langit biru, semuanya indah. Tidak, tapi di tengah hal yang tidak baik pun Tuhan sanggup menjadikan hal yang baik. Tuhan sanggup menimbulkan hal-hal yang baik. Contohnya apalagi, misalnya gini, kamu sakit, bukan berarti orang Kristen nggak bisa sakit. Orang Kristen bisa sakit, tapi di tengah-tengah sakitnya itu Tuhan bisa sembuhkan mujizatnya. Kedua, Tuhan bisa cukupkan segala kebutuhan rumah sakitnya lewat orang banyak. Ya, yang ketiga, dia bisa meninggal juga mungkin dengan tenang. Ya, dengan begitu bisa melihat kasih satu sama lain saling tolong menolong, gitu loh. Jadi cara pandangnya itu berbeda-beda tentang kekristenan dengan di luar Kristen. Kalau orang itu ada bencana alam segala macam, itu semua dari Tuhan karena Tuhan gini. Nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi gini juga ya, saya mau tanya sama kamu, emang yang bisa memberikan teguran kepada manusia ketika dia berdosa kan Tuhan, supaya bertobat. Kadang ada juga bencana karena teguran, karena manusia itu sudah terlalu banyak melakukan dosa, jadi ditegur supaya bertobat. Kan Tuhan Yesus tuh memberi teguran. Iya. Bisa. Iya. Tapi begini Kak, kan biasa kan Kak, karena kalau dapat bencana alam kan banyak yang mati. Itu kan kalau mati udah bukan teguran. Ya karena Tuhan Yesus tahu walaupun mereka itu ditegur nggak akan bertobat. Kan Tuhan Yesus mengetahui masa akan datang. Gitu bro. Jadi nggak semua bencana itu datang dari Tuhan. Iya, misalnya ada juga gara-gara karena ulah manusia. Ulah manusia yang saya maksud. Tidak semua selalu dari Tuhan. Contohnya gini, kebakaran hutan. Ada dari Tuhan. Ya enggak lah, karena orang-orangnya serakah. Semua pohon ditebang-tebangin untuk kekayaan diri sendiri. Akhirnya terjadilah kebakaran di mana-mana, bencana. Orang bilang, waduh Tuhan tuh jahat sama kita. Bukan Tuhan yang jahat itu manusianya. Gitu. Jadi jangan selalu mencurigai Tuhan dalam hidupmu. Iya. Kalau kamu punya ini contohnya gini ya. Istri saya ini baru kena kanker payudara. Ada 1 tahun lebih dia kena kanker payudara dan dia dideteksi sama dokter stadium 4 loh. Saya seorang Kristen, saya seorang pelayan Tuhan. Ya, istri saya kena begitu. Lalu saya nyalain Tuhan. Saya tanamkan di otak saya bahwa Tuhan gak pernah salah. 1. Kedua, Tuhan gak pernah jahat sama saya. Dan singkat cerita, kami berobat di Kuala Lumpur dan biayanya itu tidak sedikit. Saya harus jual segala macam. Tapi akhirnya ketika diperiksa terakhir, kamu tahu gak? Beres semuanya, tiba-tiba itu ada mium. Istri saya berdoa tiap pagi, tiap malam berdoa. Saya pun berdoa banyak, anak-anak tuh mendoakan istri saya. Dan ketika waktu dia terakhir cek di Kuala Lumpur,
itu ternyata kansernya itu semuanya bersih dan miumnya itu hilang. Haleluya. Nah, makanya saya Oke. bilang, jangan kita selalu menuduh kepada Tuhan itu jahat. Tuhan itu kasih sakit dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan izinkan segala sesuatu kadang-kadang untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Gitu. Iya, Ya. betul itu. Itu saudaraku ya. Oh iya Kak, sebenarnya masih banyak pertanyaanku, tapi cuma waktu yang terbatas. Mungkin banyak lagi yang nanti Iya, besoklah karena saya naik lagi. ya besok bisa lagi Thank bertanya you saudaraku ya. Terima buat kasih diskusi yang saudaraku. baik-baik ya. Oke. Ya, Tuhan mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan Waalaikumsalam. buat saudara kita yang Waalaikumsalam. cakap dan Waalaikumsalam. manis. Saudara sekalian, di video ini sudah kita saksikan bersama-sama terdapat beberapa pertanyaan, yaitu mengenai apakah ada pengakuan Yesus beragama Kristen, terus ada pertanyaan tentang adakah perintahnya Yesus untuk beribadah pada hari Minggu. Nah, untuk pertanyaan yang satu ini Mihana menjawab bahwa ada perintahnya di Perjanjian Lama untuk itu, padahal di situ dimaksudkan hari Sabat atau hari Sabtu. Ini sebenarnya yang benar itu bagaimana ya? Apakah jawaban dari Mihana itu benar atau gimana ya? Tolong para penonton memberikan komentarnya supaya orang-orang terutama yang melihat video ini tidak tersesat dan menambah pengetahuan. Apakah ini merupakan ketidaktahuan Mihana atau kesengajaan? Kita semua berharap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu yang jujur, dan kalau memang ada dalilnya ya dijawab sesuai dalil di kitab suci. Jangan sembarangan memberikan jawaban yang dapat menyesatkan orang. Dan ada satu poin penting yang selalu tidak bisa dijawab oleh orang Kristen, yaitu ketika ditanya di mana dalil Yesus yang mengatakan bahwa "Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku." Kenapa kok tidak bisa menunjukkan ya? Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yehezkiel pukul 20:19 Akulah Tuhan, Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Yohanes pukul 14:15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kisah Para Rasul pukul 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Keluaran pukul 12:16 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Matius 9, lihat perikopnya di ayat 1-8.